karena kekuatan. Sama-sama kita naikkan pujian. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kami ada oleh karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seperti pujian yang kami lantungkan di hadirat-Mu. Walau hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami. Kami ada semata karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami, yaitu anugerah yang kami nyanyikan. Hari ini kami boleh berkumpul di hadirat-Mu bersama keluarga besar Lahengko Sabaru. Kami dikumpulkan di tempat ini. Ada satu rencana Tuhan yang indah lewat kedua anak yang terkasih, yaitu Reki dan Lina, yang kami sapa setiap hari nama mereka. Kami sungguh bersyukur. Ini adalah wujud daripada anugerah Tuhan mempersatukan keluarga ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang terindah, menjadi awal yang terbaik, dan akan berlabuh pada maut yang akan memisahkan mereka berdua. Ya Allah Roh Kudus, sore hari ini dalam beberapa menit ke depan, kami rindu menikmati roti daripada sorgawi. Memang ini khusus untuk Reki dan Lina, tapi semua kami yang hadir di tempat ini tidak sekedar memberikan doa restu, tapi kami juga mendapatkan makanan ini, sehingga kami pulang dari tempat setelah kami mendengar firman ini. Roh kami dikenyangkan, roh kami dipuaskan, sehingga kami menemukan sebuah makna yang baru tentang bagaimana membangun pernikahan, membangun rumah tangga, bahkan menjalani kehidupan dalam rumah tangga sebagaimana yang Tuhan inginkan dan rindukan dalam hidup kami. Hamba-Mu akan terbatas menguraikan firman ini, tapi Engkau yang punya firman, Aku bekerja, berbicara lewat Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan kepada setiap kami, pada setiap iman kemampuan kami, sesederhana mungkin untuk kami bisa mengerti firman ini. Ini kami ya Roh Kudus, kami siap untuk menikmati dan duduk sehidangan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.
Selamat sore semua. Saya Gembala tentu bersuka cita. Nah, hari ini Reki dan Lina ada di hadirat Tuhan, dan bagi saya ini satu hari yang indah, ya. Hari yang indah karena mereka dipersatukan hari ini menjadi satu keluarga yang indah. Ya, saya ketika Lina dan Reki merencanakan ini, saya tidak bisa tidur. Ya, saya sedang memikirkan bagaimana mereka nanti menjalani keluarga ini. Ya, ketika kami ketemu konseling pranikah, santai ngobrol dengan Reki dan Lina, saya biasanya tidak terlalu memperbanyak membicarakan tentang ayat firman Tuhan, karena saya pikir Reki dan Lina ini sudah tahu firman. Ya, dan satu harapan saya sebagai seorang gembala, tentu Reki dan Lina harus berlabuh pernikahannya di maut yang memisahkan. Ya, saya cukup kenal sekali nih Mama Lina, ini dua anak ini, karena saya tersering kali orang bilang baku sedo bercanda, ini Lina sama dia operator Telkom, setiap hari orang dua video call. Bayangkan biar orang terpisah laut, sekalipun orang sering baku dapat. Tapi itu rindu memang. Itu kalau orang Ambon bilang saya bisa lawan itu. Pokoknya saya selalu bilang sama jemaat saya, cek saja. Mereka sering panggil saya papi. Saya itu punya handphone 24 jam, tidak akan pernah mati. Jadi saudara siapapun yang telepon saya, tengah malam saya bangun. Lina telepon, jemaat yang lain telepon, saya selalu bangun dan tidak pernah saya abaikan. Ya, karena bagi saya melayani bukan menjadi seorang gembala saja, tapi memberi hidup. Saya tidak menggembalakan mereka saja, tapi saya memberi hidup. Memberi hidup berarti saya merasakan apa yang dirasakan oleh dua anak ini. Gitu ya. Nah, saya selalu bilang, saya pikir-pikir betul-betul. Lina lihat Reki, ya. Reki lihat Lina, sebetul-betul. Ya. Dan Bapak Ibu, saya renungkan ada 3 pasangan termasuk Reki dengan Lina itu dinikahkan pada bulan mujizat, bulan Desember. Ya, pertama keluarga Maya Ulaleno itu bulan Desember, belum ditehel ini. Pengantin pulang baju penuh dengan abu karena belum di keramik ini. Yang kedua itu keluarga Palit Hagemun, atau yang kita sering kenal Yulia sama Revan. Ya. Dan ini, jadi saya bilang kalau sampai ini 4 lagi, kalau 4 lagi berarti kita masuk di 7 on the spot pernikahan yang ajaib. Jadi ini pernikahan ketiga di bulan Desember. Ya. Padahal kemarin Ibu Gembala sudah bilang, Reki dengan Lina, so pikir-pikir tanggal 27 ini sebab tanggal yang paling sibuk, hari yang paling sibuk. Pokoknya Lina bilang, ndak mami, sebutul terus doakan, so pikirkan tanggal 27. Amin. Tapi jujur memang Pak Gembala lelah deh, tanggal 5 Desember sampai hari ini. Tapi saya bahagia kelelahan itu menjadi terbayar oleh karena hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang spesial untuk Reki dengan Lina. Ada satu ayat saja titipan Tuhan untuk Reki dan Lina, tapi ini maknanya dalam. Ya. Di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di dalam terjemahan yang lain atau terjemahan masa kini dikatakan, jadi mereka bukan lagi 2 orang tetapi 1. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya tidak membanggakan di dalam sebuah pernikahan itu resepsi. Karena Bapak Ibu, resepsi itu adalah acara yang menghabiskan uang. Tetapi itu tidak menjadi sebuah dasar bahwa pernikahan itu akan berlabuh kepada kematian. Tapi saya selalu memandang sesuatu yang paling serius itu adalah pernikahan.
Karena kalau Bapak Ibu buka dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat yang mencatat tentang resepsi. Tapi kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu bicara tentang pernikahan. Dan pernikahan itu seperti organ tubuh yang vital, yang sangat penting, yang harus dijaga, yang harus dirawat. Tidak sembarangan. Makanya Tuhan bilang begini, pernikahan itu berbicara dua pribadi. Dua pribadi, gendernya beda, laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan itu laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah untuk masuk dalam satu konsep Allah lewat pernikahan. Saya pikir-pikir, Reki ini orang Maluku Sangir, Lina orang Sangir. Dua suku ini darah panas. Betul ya? Keturunan-keturunan Sangir, Maluku, pokoknya yang utara-utara, ini darah panas. Makanya saya selalu bilang, buah roh itu gagal di orang-orang Kristen yang bagian utara. Sangir, Maluku, Ambon, semua gagal. Bicara tentang kelemah lembutan, gagal. Kesabaran, gagal. Maka itu saya berpikir, Tuhan, apa yang harus Tuhan titipkan untuk kedua anak ini? Maka Tuhan bilang, inilah yang harus kamu sampaikan. Bahwa pernikahan itu adalah dua pribadi, dua pola yang berbeda, dua konsep yang berbeda, dua suku yang berbeda, dua didikan yang berbeda, dipersatukan menjadi satu pola. Maka kita belajar bahwa pernikahan itu bukan bicara tentang pola keluarga daripada Reki, pola keluarga daripada Lina, tapi pola keluarga daripada pola kehidupan daripada Allah. Jadi pernikahan itu bicara tentang pola kehidupan Allah. Saudara, kenapa pernikahan di zaman sekarang 1-2 tahun berakhir? Saya hari ini punya pernikahan baru berjalan 16 tahun. Saya punya kerinduan, kalau bisa sampai perak, emas, berlian. Mertua, kakak mertua dari istri saya itu sudah mencapai berlian, emas, di atas emas, mendekat berlian. Dan saya melihat sekalipun umurnya sudah 80, mereka itu bisa suap-suapan. Tapi saya melihat ketika generasi di bawah, di 60 ke atas, jarang itu suap-suapan. Biasanya itu sendok melayang, ya, panci melayang, ya. Saya kalau sering kali jalan di mall dengan istri saya, dulu saya nikah sama istri saya beratnya 45 kilo. Sekarang setelah dia melahirkan 2 anak, 80 kilo. Istri saya selalu bilang begini, apakah dengan body saya seperti ini kamu masih sayang sama saya? Saya bilang, cinta tidak bisa mengubah sekalipun bodimu itu berubah seperti kapal Lambelu. Ya, karena istri saya bilang, kalau orang Manado bilang lamu. Tapi saya membuktikan keseharian saya, jemaat-jemaat bisa lihat. Saya pasti bilang rumah tangga tidak pernah berkelahi. Saya menemukan bahwa perselisihan terjadi itu ternyata Tuhan menambah sebuah bumbu cinta. Satu akan merenungkan, ternyata saya salah. Satu akan merenungkan, oh ternyata saya salah. Dan situ tumbuh sebuah cinta yang bertambah. Saya kurang setuju dikatakan bahwa memang malam pertama, bulan kedua biasa pernikahannya madunya masih banyak. Tapi setelah 1 tahun biasanya madunya habis, tinggalnya tahun atau ovu, biasa soja berkelahi, soja ribut dan lain sebagainya. Nah saudara, di dalam satu rencana Allah yang ilahi, dia merindukan bahwa satu-satunya cara untuk Allah memultiplikasikan kehidupannya, pola kehidupannya, hanya melalui satu pernikahan. Ya. Pernikahan itu adalah sebuah rencana Allah dalam kekekalan. Pernikahan itu adalah bukan pola gembala. Pernikahan itu bukan pola manusia. Pernikahan itu adalah polanya Tuhan. Makanya di dalam terjemahan masa kini dikatakan mereka bukan lagi 2 orang, mereka bukan lagi Reki dan Lina. Di sini bicara bahwa
bukan lagi bicara tentang pola kehidupan Reki dan Lina. Tapi pada waktu Reki dan Lina memutuskan untuk masuk di dalam pernikahan, kalian sedang memutuskan untuk masuk dalam pola kehidupan Allah. Ya, saya lihat tadi kita lagi ngobrol dengan mamanya Lina, papanya Lina, kemudian dengan Pak Novik, Ibu Sane. Kita membicarakan, saya lagi membayangkan ini manusia yang senangnya, bahagia yang tidak bisa terlukiskan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan yang telah merindukan, merancangkan pernikahan ini jauh sebelum manusia itu ada. Dia amat sangat bahagia. Dia amat senang. Kenapa? Karena Tuhan sangat rindu bahwa salah satu caranya bagaimana supaya pola kehidupan Allah itu diperbanyak, dilipat gandakan lewat pernikahan. Ayat yang kita sudah tahu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu rencana Tuhan. Saudara, ini Tuhan ciptakan sebelum manusia diciptakan. Tuhan rancangkan sebelum manusia diciptakan. Manusia diciptakan pada waktu di Kejadian pasal 2. Ya, tapi Tuhan sudah bilang bahwa rencana Tuhan untuk bisa memultiplikasikan pola kehidupannya lewat pernikahan. Makanya penegasannya di ayat 28, maka Allah memberkati. Ada dua kata penting di sini, Reki dan Lina harus tahu. Kata gambar dan rupa. Gambar itu adalah pola. Gambar itu bicara tentang model kehidupan Allah. Gambar itu bicara tentang contoh kehidupan Allah. Makanya seringkali kalau anak nakal, orang tua baik. Selalu orang bertanya, kenapa anak saya kok nakal? Sedangkan saya dengan suami rajin ibadah, kami tidak seperti itu. Kan begitu. Kenapa? Alkitab memberikan satu informasi. Manusia kehilangan kehidupan Allah kapan? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Roma 3:23 bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa, maka semua kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Kenapa pentingnya, saudara, Bapak Ibu, Reki dan Lina, ya, model atau pola ini, ya. Dan pernikahan itu dasarnya itu bukan, saudara, kita diteguhkan hari ini di gereja, di gedung, di JKI Savior Ministry. Bukan ini yang menjadi dasar. Seringkali, maaf kata, orang dinikahkan di gereja, dihadiri oleh orang-orang hebat dan luar biasa, tapi maaf kata, berakhir di perceraian. Dan saya selalu bilang, kalau itu dilandasi di atas dasar Kristus, badai hantaman apapun yang kuat, yang sekencang apapun hantaman badai, kalau Tuhan yang menjadi nakoda atas rumah tangga, tidak akan tenggelam setiap perahu rumah tangga kita. Dan saya percaya itu. Kalau Reki dengan Lina menangkap maksud Tuhan ini, saya percaya firman Tuhan katakan bahwa yang bisa menceraikan kalian hanyalah Tuhan, yaitu Tuhan yang mengambil kehidupan kalian. Mau? Makanya dia katakan beranak cucu. Ini bicara tentang pelipat gandaan. Ini bicara tentang multiplikasi. Ini bukan bicara tentang keturunan biologis yang banyak. Makanya tidak heran ada orang yang kawin cerai. Karena dia ingin menggenapi ayat ini. Ayat ini tidak bicara tentang multiplikasi atau pelipat gandaan secara biologis. Tetapi pelipat gandaan atau multiplikasi ilahi. Ya kan, saya nggak tahu. Habis ini Reki mungkin dengan Lina tidak lagi memprogramkan, tidak punya anak, kan saya tidak tahu.
Masa Pak Gembala harus urus tuh ranjang? Ya. Tapi yang amat terpenting adalah kehidupan Reki dengan Lina tentang kehidupan Tuhan dalam pernikahan ini yang dilipat gandakan. Saya selalu bilang kepada jemaat-jemaat saya, kalau saya berdiri di mimbar ini hanya melihat beberapa mata, tetapi saya keluar dari sini, orang tidak akan tahu saya orang Kristen, orang tidak akan tahu saya gembala, orang tidak akan tahu bahwa saya adalah orang Kristen. Tapi orang akan tahu kita orang Kristen. Dari mana yang mereka lihat? Perbuatan. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau manusia nangkap ini, bahwa kita diciptakan sepola dengan Allah. Artinya apa? Kehidupan Allah itu ditaruh dalam kehidupan kita. Betul, kita ini diciptakan dari debu tanah, tapi pola kehidupan itu ditaruh. Kenapa? Karena tujuan ilahi Tuhan supaya kita hidup serupa dengan Dia, segambar untuk mencapai suatu tujuan, yaitu saudara mulai dengan segambar. Ya. Dan saudara akan masuk, saudara akan mempraktekkan itu. Ya. Serupa dengan Allah itu seperti apa? Saudara hidup seperti perbuatan Tuhan. Kalau kita orang Kristen bilang begini, oh firman Tuhan bilang apa? Harus mengasihi, harus mengampuni. Tapi realitanya kita tidak bisa mengampuni. Dan saya selalu bilang, hal yang paling tersulit buat orang Kristen itu bukan memberi. Hal yang paling tersulit bukan soal berdoa. Hal yang paling tersulit dalam keluarga, di dalam kehidupan orang Kristen adalah mengampuni. Kasih Kristus yang kita terima sebagai anugerah akan menjadi hambar kalau kita tidak mempraktekkan itu. Kasih itu akan disebut menjadi garam ketika kita bisa mempraktekkan untuk bisa saling mengampuni. Banyak orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, kalau begitu orang Sunim boleh marah? Saya bilang, orang gila saya tahu marah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah marah dari pagi sampai terbenam. Itu namanya amarah yang disimpan sampai tergenaplah waktu. Kapan waktunya tergenap? Di mana bulan Desember, disitulah amarah akan meledak. Makanya kalau tidak heran istilahnya katanya, kalau bulan Desember itu istri-istri itu sebetulnya jadi tiang doa berubah jadi tiang listrik. Sontong sedikit langsung strong. Saya berdoa Lina kan terus jadi pendoa ya, jangan jadi tiang listrik. Ya, kalaupun jadi tiang listrik, jangan strom Reki, tapi jadi penerang untuk Reki. Ya, ada juga yang bilang istri-istri bulan Desember ini terkadang kayak kembang api, tanpa disontong pun langsung meledak. Ya, kalaupun Lina mau jadi kembang api, jadi kembang api yang menyinari untuk kehidupan Reki. Jangan jadi kembang api yang meledak. Ya. Dan Bapak Ibu, pola kehidupan Allah itu yang kita kenal, yang sering kita baca, itu yang disebut kerajaan Allah. Ya. Saudara, ada seorang bapak rohani, dia sampaikan kepada saya begini, Demeling, keluarga itu dekat cuma dua, surga atau neraka. Dan yang bisa memastikan keluarga itu dekat surga neraka itu adalah Reki dengan Lina. Itu adalah setiap keluarga masing-masing. Saudara, tidak menjadi sebuah patokan dasar bahwa keluarga yang rajin masuk ibadah, keluarga yang suka berpartisipasi di gereja akan dekat dengan surga. Saya lihat tuh mama saya sama bapak saya. Mama saya meninggal usia 64, bapak saya meninggal sekitar 80 tahun lebih. Tapi dia mempertahankan pernikahan. Saya ingat sampai hari ini, ada beberapa perempuan yang pernah masuk di kehidupan papa, dan bapak saya bilang, kalau saya nikah, saya pikir
tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan mama. Tidak akan bisa menggantikan kesetiaan mama. Oh, saya paham. Saya paham. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau pikir-pikir, dulu agama tidak sekencang sekarang. Sekarang orang sampai khotbah di jalan-jalan. Lalu salahnya di mana? Saya tidak tahu mamanya Lina sama papanya Lina usia pernikahan sekarang berapa? Itu sekumpul-kumpul tuh. Bakalai pisah kumpul, sekumpul tuh, so hitung bersih itu. Berapa tahun, Pak? 36. Oh, berarti tadi itu mama hitung itu masih kotor. Nah, ini so bersih. Ini so bersih. 36 tahun. Ya toh? Pernah pisah tempat tidur? Pernah diusir sama papa? Wah, 36 tahun. Ya. Ya. Nggak tahu. Kalau Pak Novi dengan Ibu Ane berapa tahun? Berapa? 29. Nah, ini DPAD. Pernah bakuser? Bakalai? Pernah balanga terbang, panci, apa semua terbang? Pernah? Hah? Belum. Cuma darah naik itu? Naik. Nah, kalau darah naik enggak apa-apa. Karena banyak yang bisa tensi, ada yang bisa kasih turun pakai ini, enggak apa-apa. Ya kan? Tapi Reki dengan Lina, kenapa saya bertanya demikian? Ini menjadi contoh. Dan saya percaya tidak ada yang pernah tahu usia kita akan berakhir di mana. Tetapi pernikahan Tuhan Yesus sudah beritahu kepada kita yang harus berakhir dan berlabuh pada kematian. Saya dengan istri saya punya komitmen. Saya bilang kita berdua tidak akan punya rumah selama-lamanya. Kita hanya mempersiapkan 2 rumah untuk 2 anak kita, dan kita akan mati di mana Tuhan panggil melayani. Ya, rumah ini. Makanya itu Bapak Ibu, saya memberi kehidupan, melayani. Tidak semua pelayanan adalah memberikan kehidupan. Karena memberikan kehidupan sama seperti Yesus. Aku menjadi gembala yang baik, memberikan nyawa bagi domba-domba. Dan gembala yang baik itu berjalan di depan, bukan di belakang. Bahkan Yesus bilang gembala yang baik memberikan makanan bagi domba-domba, bukan domba-domba kasih makanan buat gembala. Tapi kalaupun domba berlebihan, ya kasihlah rumput hijau kepada gembala, ya kan? Gitu. Jadi pernikahan itu apa, Reki dan Lina? Adalah keputusan kalian berdua untuk masuk dalam kehidupan Allah. Ya, jangan nanti berkelahi. Aduh, saya kecewa. Saya kira kau dulu itu memang manis, tapi ternyata kamu ini singa. Ternyata kamu ini harimau. Saya kalau sering kali bergurau dengan Reki, saya bilang, Reki, sejauh mana cinta kamu sama Lina? Saya ini paling sayang sekali sama Lina. Sampai saya tidak perbolehkan Lina menyentuh barang-barang berat, betul? Lihat, Papa Lina ini menantu yang canggih ini. Maksudnya dia canggih karena terbuat dari surga toh? Iya, bukan terbuat dari tangan manusia. Itu. Saya sering kali tanya Lina, kalau Reki waktu di laut kamu di mana? Kamu keluyuran kah jalan-jalan? Tidak, Papi. Saya setiap hari berdoa, saya berlutut. Makanya saya yakin kalau Reki pergi, pasti dia pulang bawa berkat. Nah, gitu, mesti jadi tiang doa, jangan tiang listrik. Dan percayalah, kalau ini yang orang Kristen pahami, kita akan hidup serupa dengan Kristus. Karakter kita sama seperti Kristus. Ada 9 karakter Allah di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Dia bilang begini, tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Bapak Ibu, kasih itu ukurannya bukan memberi. Kalau saudara bicara ke saya memberi, orang jahat tahu memberi yang baik. Betul? Agama lain tahu memberi yang baik. Tapi Yohanes 3 ayat 16, ukuran kasih itu apa? Nyawa.
Reki harus mencintai Lina bukan karena memberi nafkah, itu kewajiban. Tapi cinta itu dasarnya kasih, memberi kehidupan untuk Lina, dan Lina harus memberikan hidup untuk Reki. Dan itu fair. Karena saya juga perhatikan banyak yang saya konseling rumah tangga, suami masih hidup, istri pingin matikan suaminya, atau suami masih hidup, suami pingin matikan istrinya. Ya. Saya berharap Reki dengan Lina ketika terjadi konflik menjadikan itu sebagai bumbu-bumbu cinta semakin hari. Makanya saya dengan istri saya dari dulu sampai hari ini saya punya komitmen dari dulu. Kalau kita nanti nikah panggilnya apa? Ya, sekarang ini mama papa sekarang tuh banyak istilah. Di zaman-zaman sekarang tuh banyak istilah. Kalau kami berdua tuh panggil Hani. Hani itu artinya madu. Sekalipun sopeo, sotua tetap manis. Gitu. Tapi sekarang zaman sekarang ada panggilnya beb. Serta darah so naik so berubah bukan jadi beb, babi. Ya. Jadi saya coba praktikkan itu berjalan 16 tahun ini. Dan ternyata masih ada gula-gula dari sorga yang membuat rumah tangga kami manis. Rumah tangga kalau sudah mulai tawar dan tidak ada lagi manis, maaf, istri akan bilang kita sudah sayang pada dia, karena ada yang lebih sayang pada kita. Suami akan bilang kita sudah akan sayang pada dia, sungguh mati, so mati setengah lagi, sungguh mati, so mati, sungguh mati. Ya kan? Tapi kalau itu masih ada gula-gula pernikahan, sekalipun itu hantamannya kuat, kita akan bilang saya masih sayang sama dia. Kemarin dengan kakak dari mama saya datang di sini. Suaminya sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu. Pernah ada 2 cowok masuk dalam kehidupannya dia, dan tahu, dia bilang saya tidak akan pernah nikah. Saya tidak akan pernah kotori pikiran saya. Saya tetap memandang bahwa suami saya adalah pria yang terbaik yang pernah ada dalam hidup saya. Wis. Dan mereka sudah sampai di pernikahan emas. Dan saya belajar, sekalipun mereka tidak banyak ditabur firman Tuhan, tapi mereka punya persekutuan dengan Tuhan, dan Roh Kudus bicara bahwa pernikahan harus berlabuh itu pada kematian, dan itu adalah kasih. Yesus menebus kita bukan dengan pemberian, tapi dengan nyawanya. Maka pernikahan harus ditebus dengan apa? Dengan nyawa. Pernikahan harus dibayar dengan nyawa. Reki tidak akan bisa menggantikan konsep Allah ini dengan sebanyak apapun uang atau Lina sebaliknya. Kenapa? Karena saya mau bilang, konsep atau pola kehidupan Allah itu jauh lebih mahal, tidak setara dengan kekayaan dunia. Dan setara pola kehidupan Allah itu cuman pribadi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berikan buat kita, dia berikan buat Lina, dia berikan buat kita semua. Yang kedua dikatakan apa? Yaitu sukacita. Saudara, sukacita itu berbeda dengan gembira. Satu waktu saya coba mencari makna daripada sukacita ini. Di dalam sebuah bahasa Inggris itu singkatan kata sukacita itu adalah kata J-O-Y atau joy. Joy itu kepanjangan dari Jesus on yourself. Sukacita itu adalah kekuatan ilahi. Kenapa? Karena sukacita itu bukan di pihaknya Reki dan Nina atau kita manusia, tapi sukacita itu dikerjakan di dalam Allah. Kapan sukacita itu terjadi? Ketika kita ada dalam pola kehidupan Allah. Kapan kasih itu ada? Ketika Reki dan Nina ada di dalam pola kehidupan Allah. Dan yang terjadi dikatakan apa? Damai sejahtera. Damai. Kemampuan damai itu memampukan dari tidak memaafkan jadi memaafkan, dari tidak mengampuni jadi mengampuni. Itulah kekuatan ilahi. Dari 3 kekuatan ilahi ini akan mengajarkan apa? Yang pertama, Reki dan Nina harus belajar sabar. Nah, ini yang paling diuji nih Reki. Karena saya mempelajari 15 tahun, saya diuji kesabaran kepada istri saya. 1,
Kalau suami mandi tak 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 selesai. Kalau istri mandi tak 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 sampai di kamar ada yang diiris, ada yang dibedah. Itu sabar. Saya pernah tunggu 1 jam, itu mandi 1 jam. Makanya saya atur waktu. Oh, Ibu Gembala harus mandi sekian, supaya tepat waktu. Saya belajar Tuhan menempatkan wanita ternyata memperhalus setiap pola kehidupan pria supaya kita menjadi orang sabar. Jangan nanti Reki bilang begini, jangan sampai ngana bikin kita pedara naik. Ya, mesti belajar. Yang naik darah itu mulai kasih turun, kasih rendah sama. Makanya pria dan wanita itu sejajar. Kenapa wanita itu diambil dari tulang rusuknya pria? Ada yang tahu filosofi? Karena fungsi daripada rusuk itu adalah melindungi rusuk, jantung, usus, semua organ-organ terpenting itu menjadi pelindung. Wanita itu menjadi setara dengan pria karena dia menjadi pelindung buat suaminya. Kekuatan suami itu ada pada wanita. Kekuatan istri itu ada pada wanita. Makanya saling melengkapi. Kenapa Tuhan ambil wanita itu dari tulang rusuknya Adam? Karena pria diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah mau wanita juga menghidupkan. Supaya apa? Hidupnya setara. Belajar sabar. Saya sampai hari ini, saya selalu bilang sama Ibu Gembala, terkadang kesabaran saya gagal. Saya gagal. Saya terkadang emosi tidak terkontrol. Tapi saya menyadari dan terus saya belajar. Saya tidak pernah berhenti sampai di situ, tapi terus saya belajar. Nah, Reki dan Lina harus belajar sampai di situ. Belajarlah sampai kalian berdua menjadi orang yang berhasil dalam kesabaran. Sampai kalian berdua dikenal bukan lagi Lina dan Reki, tapi dikenal adalah kalian adalah rumah tangga sabar. Dulu oma saya membesarkan orang tua saya, tidak pernah anak-anaknya berantem. Dan Bapak Ibu tahu keluarga memberi nama keluarga daripada oma saya adalah keluarga adil. Karena tidak pernah berkelahi, tidak pernah berantem. Kenapa? Karena oma saya menjaga kerukunan di dalam kehidupan anak-anak. Kita tidak pernah saling rampas harta, budel segala macam, tapi kita saling menghargai. Dan akhirnya kami dijuluki keluarga oma dan opa saya adalah keluarga adil. Saya tidak tahu julukan apa nanti Reki dengan Nina. Menjadi keluarga sabar kah? Menjadi keluarga kasih kah? Menjadi keluarga sukacita kah? Itu tergantung pada Reki dan Nina. Yang ketiga dikatakan adalah kemurahan. Orang yang murah hati. Kata kemurahan itu, di bawah kemurahan itu kerendahan hati. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui kesalahannya dan punya hati yang besar untuk mengakui dan tidak akan melakukan. Saya selalu bilang, seorang pengecut itu adalah seorang yang tidak mengakui kesalahan, tapi memperbesar egonya. Ego tidak akan mendatangkan sorga lebih dekat dalam keluarga. Tapi ego akan memisahkan kalian berdua, memisahkan rumah tangga dari kerajaan Allah itu sendiri. Allah sangat dikenal dengan kemurahan. Dia sangat murah. Maka tadi kita nyanyi, kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Dia Allah yang murah. Dia Allah yang maha tinggi, yang mulia. Dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan diri, dan dia menjadi tebusan buat kita. Reki harus jadi murah hati, Lina harus jadi murah. Kita semua harus menjadi orang yang murah hati. Murah hati bukan menjadi orang yang murahan, tapi murah hati adalah wujud daripada kerendahan hati. Saya kalau salah sama istri saya datang dan saya minta maaf sama dia, saya peluk dia, saya cium dia. Gitu. Saya mengalahkan ego saya, begitupun sebaliknya istri saya. Saudara, tidak ada kekuatan yang ampuh untuk bisa mengalahkan ego, cuma satu, merendahkan. Dan itu adalah kemurahan, menjadi orang yang murah. Dan saya bisa lihat Reki dengan Lina sudah mulai mempraktekkan menghidupkan itu. Kadang kalau saya panggil Reki bisa di sini, Lina bisa di sini, sekalipun dalam kelelahan mereka masih datang pada saya. Dan yang keempat adalah kesetiaan, ya.
Kesetiaan itu selalu bersamaan dengan ketaatan. Ketaatan itu adalah dasar daripada kesetiaan. Orang tidak akan setia kalau tidak taat. Dan pernikahan firman Tuhan ini yang harus menjadi dasar untuk Reki dan Lina untuk menaati. Ya. Ingat ini. Ingat ini, khotbah ini. Ingat. Ketika berkelahi, ingat ini. Ya. Saya akan setia untuk Lina, saya akan setia untuk Reki. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Dan selanjutnya dikatakan apa? Kelemah lembutan. Saya sampai hari ini, saya ingin belajar lemah lembut, nggak bisa. Saya ingin belajar ke orang Jawa. Ya bu, nggak bisa. Tetap keluar Maluku, Sangir. Saya ini Papa ada darah Ambon Halmahera, Mama Ternate Oma Sangir. 3 darah panas. Tidak bisa. Saya panggil Hani. Oh tidak bisa. Ternyata kelembutan itu bukan dikenal pada nada, tapi pada jiwa yang sehat, jiwa yang pulih. Ya, saudara, lihat orang Batak. Macam mana kau? Kok nadanya begitu? Tapi hatinya itu baik. Hati itu. Jadi kelembutan itu bukan tergantung pada nada. Ya wis mas, ora opo-opo mas, kan biasa lembut. Tapi kita nggak tahu di dalam hatinya bisa dongkol, bisa marah. Tunggu nanti bulan Desember. Kalaupun nadanya tinggi, tapi hati jiwanya itu lemah lembut, ya kan? Biar sedongkol. Pak Lina rencana panggil sama mereka apa? Baby, Hani, apa? Oh papa, tak kira pak. Ya. Jangan sampai nanti kalau Somaro dia naik 10 pak. Kalau Reki pun panggil apa Reki? Apa? Volumenya sedikit besar pak. Nggak dengerin apa? Ma? Itu kalau Somara bilang ma Tapi kalau lagi ndak marah bilang mama Nggak apa-apa, ya kan? Jadi kalau bicara papa itu bicara kasih sayang, tanggung jawab. Kalau bicara mama itu bicara kasih sayang, supaya mengingatkan tuh Reki dan Lina. Kemudian bicara tentang apa? Penguasaan diri. Ini kalau Reki dengan Lina kita semua lakukan. Ini yang menjadi tolak ukur sorga itu dekat dengan kita. Bapak Ibu mau ukur sorga itu dekat dengan kita dengan apa? Cuman satu dasarnya, yaitu pola kehidupan Allah. Paulus memberikan ada 4 pola menjadi merupakan dasarnya. Yang pertama di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Orang benar itu bukan karena rajin masuk ibadah, belum tentu. Banyak juga orang masuk ibadah pemabuk, dia pulang dia pukul DP istri pemata pizza. Bibir pizza, mata pizza. Lalu bilang kalau Desember proyeknya banyak yang pizza-pizza. Kalau bukan tope mata pizza, bibir yang pizza. Ya. Tapi kebenaran itu bergantung kepada pola kehidupan Allah. Dan Reki dengan Lina ada hari ini masuk dalam satu komitmen. Tuhan, ini saya. Kami mau komitmen masuk. Dan saya bilang sama Lina sama Reki, satu hal yang paling terpenting dalam kebutuhan pernikahan bukan uang. Uang bisa dicari. Reki boleh pergi 2 bulan boleh, tapi kalau sudah tahunan itu sudah normal. Karena yang paling terpenting adalah hubungan biologis atau seks. Seks dalam pernikahan itu kudus di mata Tuhan. Di luar daripada pernikahan itu adalah seks yang jijik, itu adalah kejahatan. Makanya Tuhan tidak perkenankan. Kebenaran itu adalah bagaimana Reki mengakui ketika salah. Kebenaran itu mengakui, Lina mengakui ketika salah. Kebenaran itu bicara tentang kejujuran. Kebenaran itu bicara tentang keterbukaan. Kebenaran itu bicara tentang kesetiaan. Kebenaran itu bicara tentang ketaatan. Dan semua yang disebut kebenaran itu adalah manifestasi dari pola kehidupan Allah. Saya dengan mertua saya, Reki dan Lina harus tahu, hubungan saya dengan mertua saya bukan sebagai orang lain, seperti papa kandung saya sendiri. Kalau saya punya uang, saya beri dia. Setiap kali kalau saya ketemu, bukan hanya di momen Natal, saya peluk, saya cium dia. Sampai hari ini hubungan saya dengan mertua saya
sama seperti papa dengan anak. Dan saya bilang sama istri saya, kalau saya nikah dengan kamu, saya tidak memandang bahwa papa kamu bukan orang lain lagi. Saya juga berdoa, Reki juga demikian. Ya, kalau Reki bisa mencintai Lina, juga harus mencintai orang tua. Ya, jangan cuma ambil madu dari Lina, kemudian sebaliknya juga Lina harus mencintai mama papanya. Kebenaran. Yang kedua apa dikatakan? Damai sejahtera. Damai. Damai itu artinya apa? Ketika salah, Reki datang minta maaf. Mama minta maaf. Ketika Lina salah, datang kepada Reki, papa saya salah. Itu damai. Sesuatu damai itu hal yang paling disukai Tuhan. Tuhan tidak suka keributan. Dan saya selalu kalau seling digesek dengan istri saya, ya memang saya harus akui, Reki dengan Lina juga akan mengalami gesekan itu. Makanya firman Tuhan bilang begini, manusia akan ditajamkan oleh manusia, besi akan ditajamkan besi, manusia akan diasah. Lina akan tahu karakternya Reki seperti apa, aslinya seperti apa. Dan saya berdoa terus kalian berdua menjadi orang yang bisa dekat dengan surga. Yang ketiga adalah sukacita, tetap semangat. Oh, saya lihat ini dua orang yang saya lihat. Ini dua orang ini jarang sekali lapor pergumulan sama saya, jarang sekali. Dan kalau saya hitung-hitung sudah berapa, hampir setahun bersama-sama dengan saya, jarang. Atau saya dengar Lina bilang begini, papi, so habis beras papi, so habis ikan, jarang sekali saya lihat. Tuh papi, si Reki begini, mami Reki begini, jarang. Kalau memang ada sesuatu yang memang Lina tidak mampu atasi, dia akan telepon saya. Tapi itu sudah urgent, itu sudah emergency, dan dia harus telepon saya. Tapi jarang sekali mereka itu. Nah saya berdoa ini Lina sama Reki pelihara ini, ya. Dan yang terakhir, dan ini adalah khotbah saya yang terakhir, 1 Korintus 4 ayat 20. Dikatakan sebab kerajaan Allah atau surga bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kuasa itu bicara tentang apa? Otoritas dari pola kehidupan Allah lewat pernikahan yang hari ini kalian terima. Itu yang harus dijaga. Orang tidak melihat seberapa usia kalian menikah, tapi orang akan melihat seberapa kehidupan kalian bisa menjadi dampak buat orang lain. Pernikahan bukan bicara soal 18, 19, 20, tapi pernikahan adalah bicara komitmen Reki dan Lina untuk memasuki dalam sebuah pola kehidupan Allah. Saya tidak akan dibilang masih muda usia pernikahan, bukan itu. Tapi membuktikan Lina dan Reki itu lewat bagaimana kalian membawa satu dengan yang lain, saling mengasihi. Ya, saya berdoa sore hari ini untuk Reki dan Lina. Ya, mungkin kalian berdua sudah lama bersama-sama, tapi ini akan menjadi sebuah awal. Ini adalah awal terhitung di dalam kerajaan Allah. Matius 18 ayat 18 bilang begini, apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, tapi apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Hari ini Reki dan Lina memutuskan untuk melepaskan pola kehidupan kalian berdua, dan kalian berkomitmen untuk mengikatkan diri pada satu pola kehidupan Allah. Kalian masuk dalam pola kehidupan Allah, dan pola kehidupan Allah akan membawa kalian untuk mengalami kerajaan Allah. Surga itu dekat. Mari kita tundukkan kepala kita. Kau telah berbicara bagi kami. Firman ini bukan hanya untuk Reki dan Lina, tapi untuk kami semua. Engkau yang membentuk dan membangun pernikahan. Dan satu harapan, setiap pernikahan harus berlabuh pada kematian, maut yang memisahkan. Engkau yang memilih, Engkau yang mempersatukan Reki dan Lina, Engkau akan terus mengawasi kedua anakmu ini.
Engkau akan terus menyertai, Engkau akan terus menuntun sampai ayat ini tergenapi dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Katakan Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya